Halo semuanya, kita akan belajar kembali matematika wajib mengenai transformasi geometri. Di dalam transformasi geometri ada 4 jenis. Yang pertama translasi, kedua refleksi, ketiga rotasi, keempat dilatasi. Untuk yang translasi, refleksi, dan rotasi sudah dijelaskan oleh Sir Ronald, sedangkan dilatasi akan dilanjutkan oleh Sir sendiri dan sampai nanti ke komposisi transformasi. Apa sih dilatasi itu? Dilatasi merupakan suatu transformasi di mana panjang sisi dan luas objek diperbesar atau diperkecil dari suatu titik tertentu, tetapi bentuk dan ukuran sudutnya pada objek tidak berubah. Ya, jadi yang tidak berubah itu bentuk dan ukuran sudut, sedangkan yang berubah panjang sisi dan luas objek. Karena apa? Karena diperbesar atau diperkecil objek tersebut. Ya. Dilatasi ada 2. Yang pertama dilatasi pada pusat O 0,0 dan faktor skala K. Sedangkan dilatasi pada pusat A, B dan faktor skala K. Jadi di dalam dilatasi ada yang namanya faktor skala yang dilambangkan dengan huruf K. Ya. Ini dia yang pertama kita bahas mengenai dilatasi pada pusat O dengan titik 0,0 dan faktor skala K. Dari gambar ini ada titik P dengan koordinat titik S, Y dilatasikan dengan pusat 0,0 atau titik O, sehingga ada bayangannya P aksen dengan titik koordinat X aksen, Y aksen. Yang diperlukan adalah OP aksen, ini OP aksen sama dengan K atau faktor skala dikalikan dengan OP-nya. Jadi OP aksen itu berapa kali OP, ya. Maka bisa kita ubah bentuknya menjadi OP aksen per OP sama dengan K. Itu untuk faktor skala. Kalau ditinjau dari sumbu X, ini sumbu X, OP1 aksen itu merupakan X aksen, ya. Sedangkan sedangkan OP1 itu merupakan X. Jadi diperoleh rumus OP1 aksen per OP1 sama dengan OP aksen per OP. Kita ubah bentuknya ke dalam X aksen per X sama dengan K, di mana tadi K itu merupakan OP aksen per OP. Maka kita kali silang, diperoleh X aksen sama dengan KX. Jadi bayangan pada titik X merupakan X aksen sama dengan KX. Sedangkan ditinjau dari sumbu Y, kita peroleh P aksen dikali P1 aksen dibagi dengan P ini P per P ini P dikali dengan P1, ya. Jadi P aksen, ini P aksen dikali dengan P1 aksen per P dikalikan dengan P1 sama dengan OP aksen per OP. Atau kita ubah bentuknya, kita ganti P aksen P1 aksen jadi Y aksen, dan kita ganti P dikali P1 jadi Y sama dengan K. Maka kita kali silang, Y aksen sama dengan KY. Jadi diperolehlah titik bayangan pada titik Y merupakan KY. Ya. Dilatasi titik P dengan koordinat X, Y ke bayangannya P aksen dengan titik koordinat X aksen, Y aksen pada pusat dilatasi O dengan titik 0,0 dengan faktor skala K dinotasikan sebagai berikut. Ini notasinya, ya. Kita ganti X aksen itu menjadi KX, Y aksen itu menjadi KY, ya, pada notasi yang kedua. Lalu karena X aksen sama dengan KX, maka sama dengan KX ditambah dengan 0 dikalikan dengan Y. Sedangkan Y aksen sama dengan KY sama dengan 0 dikali X ditambah KY. Itu sama aja, ya.
Kalau ke dalam bentuk matriks, ini bentuk matriksnya. Dimana pada baris pertama itu Kx, sedangkan pada baris kedua itu Ky. Ya, itulah ukurannya. Itulah hasil perkalian matriksnya. Kita lanjut ke contoh. Di sini diketahui segitiga ABC dengan titik A 2,3, B 3,4 dan C 4,2. Dilatasikan terhadap titik O dengan titik 0,0 dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik sudut segitiga ABC. Kita menentukan bayangan titiknya. Caranya ini tadi notasinya, di mana dilatasi titik X, Y ke bayangan X aksen, Y aksen dengan titik pusat 0,0 atau titik pusat O dengan faktor skala 2. Ya, di sini faktor skala K, masih K ya, belum diganti dengan 2. Ini dia matriksnya. Kita dari ubah matriks ya, dari matriks terdapat matriks pada titik A. Ini dia, ini untuk bayangan titik A, ini bayangan titik B, ini bayangan titik C. Ya. Lalu kita substitusikan semua angka-angkanya, kita masukkan semua angka-angkanya. Ini angka-angkanya, K-nya 2, XA-nya 2, XYA-nya 3, XB-nya 3, YB-nya 4, XC-nya 4, YC-nya 2. Lalu kali silang, ya, 2 kali 2 ditambah 0 kali 3 hasilnya 4. 2 dikali 3 ditambah 0 kali 4 hasilnya 6. 2 dikali 4 dikalikan 0 ditambahkan 0 dikalikan dengan 2 hasilnya 8. Begitu juga untuk yang bawah, untuk pada baris kedua ya. Saya harap kalian bisa mengalihkan matriks seperti pembelajaran sebelumnya. Maka diperolehlah A aksen itu 4,6, B aksen 6,8, C aksen 8,4 sesuai dengan ini tadi ya. Oke, lanjut ke contoh 2. Diketahui persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya adalah x² ditambah y² sama dengan 2. Maka tentukan persamaan bayangan. Jadi di sini ditanya persamaan bayangan ya. Jika dilatasikan pada pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Caranya bagaimana? Kita tetap buat notasinya dengan K-nya 3 ya. Lalu kita susun matriksnya seperti matriks biasa. K-nya 3 gantikan 3, XY-nya belum diketahui ya. Maka X aksen sama dengan 3X ya. 3 kali X tambah 0 kali Y itu 3X. Itu kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan sepertiga X aksen ya. Untuk baris kedua 0 dikali X 0 ditambah 3 kali Y 3Y, maka Y aksennya itu 3Y. Kita ubah bentuknya ke dalam Y sama dengan sepertiga Y aksen. Oke. Lalu apa langkah selanjutnya? Kita lakukan substitusi. Substitusi X sama dengan sepertiga X aksen dan Y sama dengan sepertiga Y aksen ke persamaan lingkaran yang telah kita ketahui. Nah, ini persamaan lingkarannya. Tinggal kita substitusi X dan Y. Maka diperoleh 1/9 X aksen kuadrat tambah 1/9 Y aksen kuadrat sama dengan 2. Karena sama-sama penyebutnya itu 2, kita kalikan aja langsung ke 2. Penyebutnya 9, kita kalikan saja dengan 2. Maka hasilnya X aksen kuadrat tambah Y aksen kuadrat sama dengan 18. Kita ganti X aksennya jadi X dan Y aksennya jadi Y. Maka R aksennya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 18. Kita lanjutkan untuk yang P, untuk yang dilatasi pada pusat A, B dan faktor skala K. Jadi ini gambarnya ya. Diketahui titik P, X, Y, ini P, X, Y, dipetakan ke bayangan dengan titik P aksen, titiknya X, koordinat titiknya X aksen, Y aksen, oleh dilatasi pada pusat M, titiknya A, B dengan faktor skala K. Jadi ini dia notasinya. Jika dilatasi titik P, X, Y ke
ke bayangannya P aksen dengan titik X aksen, Y aksen pada titik A, B dengan faktor skala K, maka X aksen, Y aksen dalam bentuk matriksnya sama dengan pada baris pertama K0, baris kedua 0K, dikalikan dengan pada baris pertama X kurang A, baris kedua Y kurang B, ditambahkan dengan matriks AB. Ya. Atau bisa kita notasikan, ya ini kita notasikan, tadi hasil perkaliannya ini merupakan K dikali X kurang A ditambah A, ya ini dia K dikali X kurang A ditambah 0 dikali Y kurang B itu 0, maka ditambah dengan A. Ini yang untuk X aksen. Untuk yang Y aksen bagaimana? Untuk yang Y aksen 0 dikali X kurang A itu 0 ditambah K dikali Y kurang B ditambahkan dengan B. Hasilnya ini K dikali Y kurang B ditambah B. Oke. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini diketahui koordinat titik P min 2,5, Q 6,3 dan R 1,-4. Ditanya koordinat bayangan jika didilatasikan dengan titik pusatnya 2,-1 dan faktor skalanya 3. Jadi kalau ada seperti ini bentuknya 2,-1 itu merupakan titik pusat dan 3 itu merupakan faktor skala seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Selalu kita buat notasi terlebih dahulu, lalu kita ubah ke dalam bentuk matriks. Ya. Sini matriks untuk bayangannya, karena bayangannya sama dengan faktor skalanya 3. Ya. Lalu ini semua kita peroleh dari yang sebelumnya, yaitu ini. X kurang A, Y kurang B. Ya. X kurang A, Y kurang B. X-nya min 2, A-nya 2, kurang 2. Ya. X-nya 6 dikurangkan dengan K-nya 2. Lalu X-nya di R itu 1 dikurangkan dengan 2. Ya, ini X kurang A. Yang di bawah Y kurang B. Ya, Y kurang B. Y di titik P 5 dikurang min 1 jadi plus 1. Y di titik Q 3 dikurang dengan min 1 hasilnya plus 1. Y di titik R min 4 dikurang dengan K min 1. Ya, ini dia. Ditambah dengan A, B. Ya. A-nya tentu mengikuti ukuran ukuran bayangannya atau ukuran titik yang diketahui. Ya. 2-1, 2-1 dan 2-1. Ya. Ini dia, kita operasikan semua min 2 kurang 2 minus 4, 6 kurang 2 4, min 1 kurang 2 min 1, 5 tambah 1 6, 3 tambah 1 4, min 1 tambah min 4 tambah 1 min 3. Ya, kita operasikan. Operasikan lagi, lakukan operasikan matriks seperti biasa. Ini kalian pasti tahu perkalian matriks. Hasilnya ini pada baris pertama ada anggota min 12, 12 dan min 3. Pada baris kedua 18, 12 dan min 9. Ditambahkan dengan A, B tadi 2, min 1. Nah, hasilnya ini 10, min 10, 17, 14, 11, min 1, min 10. Jadi titik P aksen min 10,17, Q aksen 14,11 dan R aksen min 1, min 10. Contoh 4. Diketahui titik E minus 6,8 didilatasikan ke bayangannya E aksen min 16,13 oleh dilatasi pada pusat P A, B dengan faktor skala 2. Jadi yang diketahui titik E-nya, kemudian titik bayangannya, faktor skala. Yang ditanya itu pusatnya A, B. Bagaimana caranya? Tentu selalu kita tuliskan notasinya.
ya, dan tuliskan semua yang diketahui. Sedangkan yang tidak diketahui tulis dalam variabel biasa. Ya. Maka di sini bayangannya minus 16 dengan 3 pada matriks 2 kali 1 sama dengan ini faktor skalanya 20, 02. Ini X kurang A, X nya minus 6 kurang A, Y-nya 8 kurang B ditambahkan dengan AB. Ya. Kenapa dia ukurannya 2 kali 1? Karena bayangannya juga 2 kali 1, ya. Maka ini kita proses, ya, 2 kali minus 6 dikurang A, ya, dikalikan dengan 0, ditambahkan dengan 0, dikalikan dengan 8 kurang B, itu 0, ya, ditambahkan dengan A. Pada baris pertama ini, pada baris kedua ini, ya. Harus tahu perkalian matriks, ya. Jadi ini dia, ini yang baris pertama, minus 16 ditambah 2 dikali minus 6 dikurang A tambah A. Maka minus 16 sama dengan 2 dikali minus 6, itu minus 12, 2 dikali minus A, minus 2A ditambah A. Jadi A-nya sama dengan 4. Bagaimana dengan B-nya? B-nya baris kedua ini kita keluarkan, jadi 13 sama dengan 2 dikali B, 2 dikali 8 kurang B ditambah B. 13 sama dengan 16 dikurang 2B, dikalikan ke dalam, ditambah B, maka B-nya 3. Oke, jadi koordinat pusat dilatasinya adalah titik P dengan koordinat titiknya 4,3. Oke, sekian pelajaran kita pada materi ini mengenai dilatasi. Kita akan lanjutkan mengenai komposisi transformasi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajarnya. Bye-bye.